Selamat malam Mitra TV, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Unisri News malam hari ini, Rabu 4 November 2015 bersama saya Oni Parahma. Mitra TV menjadi seorang mahasiswa tidak lepas dengan yang namanya karya ilmiah. Sebuah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian ataupun pengkajian yang dilakukan oleh seseorang ataupun dalam sebuah tim, di mana dengan memenuhi kaidah dan juga etika keilmuan yang sudah dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Dan di perguruan tinggi khususnya di jenjang S1, biasanya mahasiswa harus membuat yang namanya karya ilmiah, di mana nantinya dari karya ilmiah tersebut akan menjadi sebuah acuan bagi ilmuwan yang lainnya dalam melaksanakan penelitian ataupun pengkajian untuk berikutnya. Dan malam hari ini bersama dengan saya Oni Parahma akan kita kaji lebih dalam lagi mengenai meningkatkan potensi mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah bersama dengan program studi PPKN Unisri malam hari ini. Dan sudah hadir 3 orang narasumber bersama dengan saya di studio. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Yusuf MPD, dosen PPKN Unisri. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Kabar baik ya Pak ya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Cindy Eka Putri, mahasiswi PPKN Unisri. Selamat malam Cindy. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah baik. Yang ketiga ada Yustita Shifaunisa, mahasiswi PPKN Unisri. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini panggilannya Yustita gitu ya. Iya, baik. Baik, kita malam hari ini berbincang mengenai meningkatkan Pak untuk potensi mahasiswa sendiri dalam menyusun karya ilmiah. Nah, menurut Pak Yusuf, menulis sederhana adalah menulis sebuah berita. Katakanlah seperti itu. Nah, bagaimanakah cara menulis yang baik, Pak? Saya selalu tekankan untuk menulis berita. Itu kan karena penulisan yang sangat sederhana. Oke. Sehingga rumusannya kan sederhana. Ya, 5W plus 1H. Apa itu, Pak? Ya, apa, mengapa, bagaimana, di mana, oleh baik. siapa. Nah, dari peristiwa itu, mahasiswa kan tinggal menarasikan apa yang dia lihat. Nah, dengan cara seperti itu kita harapkan mahasiswa tidak ada kesulitan untuk menulis. Itu langkah pertama. Karena kenyataan mahasiswa itu belum tentu begitu masuk itu sudah pada punya keterampilan menulis. Betul. Walaupun ya baru kalau toh bisa menulis itu kata-kata yang pendek. Yang kalau dirangkai panjang itu belum bisa bunyi. Nah, ini yang perlu dilatih di situ. Itu langkah pertama, maka saya tekankan kalau dia sudah bisa menulis berita, nanti langkah berikutnya kalau akan menulis yang lebih serius lagi itu sudah lebih mudah. Gitu. Oke, jadi ada step-step tertentu ketika mahasiswa nanti masuk ke program studi ini untuk jenjang semester yang pertama. Ketika mungkin di SMA sudah diajarkan mengenai bagaimanakah cara menyusun karya ilmiah dan sebagainya? Ya, bisa jadi, tetapi faktanya kan misalnya contoh kalau saya ngasih ujian, misalnya saya minta ketika kita kuliah ini coba dari perkuliahan ini rumuskan 5 masalah. Setelah itu saya minta coba 1 masalah itu dijawab secara tuntas kaitannya dengan rumusan yang Anda buat. Itu ternyata mahasiswa itu kesusahan untuk mendeskripsikan jawaban itu. Ini kan indikator bahwa mahasiswa belum bisa untuk menulis panjang lebar. Ini nih persoalan yang saya hadapi seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa, karena menulis itu kan keterampilan. Betul. Nah, kalau keterampilan itu kan bisa, itu kan karena biasa. Itu yang saya alami, dan mahasiswa-mahasiswa bisa seperti itu. Ya, jadi harus perlu banyak berlatih untuk membuat karya ilmiah yang baik itu tadi. Oh iya, penulisan yang baik kan harus penulisan ulang. Betul. Kalau pertama ditulis mungkin dibaca nggak bagus, berikutnya agak bagus, berikutnya baru bagus. Nah, itu pada akhirnya nanti kalau mau dan berusaha untuk mengulang, saya yakin mahasiswa menjadi penulis yang baik. Oke, baik. Saya akan langsung bertanya dengan mahasiswa di sini. Ya, ada Yustita tadi ya, Yustita. Ini semester berapa, Yustita? Semester 1. Semester 1. Nah, ini apakah ada kesulitan ketika pertama membuat karya ilmiah di kampus? Soal kesulitan jelas pasti ada. Bagi setiap penulis pasti memiliki kesulitan sendiri. Cuman tinggal bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Kemudian pengalamannya sendiri seperti apa ketika menulis ataupun menyusun sebuah karya ilmiah? Pengalaman pertama mulai dari kelas 5 SD, itu penulisan karya ilmiah mengenai budaya Jawa. Kemudian berlanjut SMP, SMA, penulisan karya ilmiah mengenai studi masyarakat Indonesia, tentang Indonesia dan gak jauh-jauh dari budaya Indonesia. Juga pernah tentang kesehatan. Kemudian di tingkat perguruan tinggi ini, pernah mengikuti Parade Cinta Tanah Air karya ilmiah tentang kemaritiman di Indonesia, juga resensi.
mengenai pendidikan di Indonesia. Oke, apa yang dirasakan ketika dulu semasa dari SD kemudian jenjang SMP, SMA, ketika sekarang berkuliah, apakah ada perbedaan dalam ketika dosen memberikan pengajaran mengenai bagaimana cara menyusun karya ilmiah yang baik? Tentu ada pasti itu, karena dulu belum ada pedoman, istilahnya dulu hanya reng-rengan apa yang ada di pikiran kita, tapi sekarang kan udah ada pedoman, udah ada landasan. Dosen juga sudah menjelaskan bagaimana penyusunan karya ilmiah yang baik dengan metodologi ini. Gitu. Oke, bagaimana dengan Cindy? Apakah ada pengalaman tertentu ketika membuat sebuah karya ilmiah? Berbicara mengenai pengalaman sendiri dalam menyusun karya ilmiah, ketika di SMA saya juga pernah menulis tentang artikel kesehatan, artikel kepahlawanan. Dalam rangka memperingati ulang tahun SMA, saya juga pernah menulis sejarah SMA. Dan ketika di perguruan tinggi, saya pernah menulis tentang artikel tentang keselamatan Riyadian. Dan dalam rangka memperingati Unisri Lustrum ke-7, saya juga pernah membuat karya ilmiah. Dan sampai sekarang, Cindy sudah semester berapa ini? Semester 5. Semester 5. Nah, dari semester 1 sampai 5, apakah sudah ada perbedaan mengenai bagaimanakah menyusun karya ilmiah yang baik sesuai dengan kaidah dan juga aturan yang sudah berlaku? Tentunya juga perbedaannya sangat banyak sekali dari SD, SMA, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tentunya dari tingkat yang mulai rendah dan tinggi juga berbeda-beda cara penulisannya, dan tentunya dari tahap-tahap itu kita bisa belajar lebih banyak lagi bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Oke, baik, terima kasih Cindy. Kita kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ketika para dosen memberikan pengajaran kepada mahasiswa untuk meningkatkan potensi sebuah penulisan karya ilmiah, apa yang menjadi kendala bagi para dosen untuk menyampaikan ataupun yang dihadapi para mahasiswa itu sendiri ketika menulis sebuah karya ilmiah? Modal menulis itu kan membaca. Ya. Nah, ketika minat bacanya mahasiswa itu belum maksimal, itu kendala utamanya di situ. Oke, di situ ya, di Nah, pembaca. karena itu kita selalu mengharapkan mahasiswa itu mencari problem. Jadi kalau toh dia menulis, ya kita harapkan sesuai disiplinnya, ilmunya, atau mungkin nanti berkembangan menjadi suatu pemikiran-pemikiran yang lain yang sifatnya akurat. Nah, kalau kita melihat dari para mahasiswa, saya tidak terlalu menekankan teoritis yang begitu mendalam. Itu kita silahkan untuk dibaca. Tetapi dalam praktek sering saya contohkan suatu artikel misalnya di koran atau di majalah ilmiah, itu kita minta baca. Terus setelah dibaca dibuat online. Terus kemudian setelah dibuat online, kemudian mahasiswa kita minta untuk menulis dengan bahasa dia. Terus kita minta untuk bandingkan karya orang lain dan karya kamu dengan ide dari orang lain dengan bahasa kamu, sehingga dia punya pengalaman, oh begini toh untuk membuat ini. Cara belajar yang sangat instan. Tetapi nanti secara lebih lanjut itu mahasiswa diminta secara teorinya, misalnya dari sudut bahasanya, kaidah penulisannya, termasuk tata caranya, karena setiap tempat penulisan, misalnya katakanlah jurnal, itu kan punya gaya selingkongnya sendiri-sendiri. Nah, ini selalu juga kita tekankan. Mungkin di Solo Post bisa masuk, tetapi kalau di Kompas kan nggak masuk. Bisa jadi karena itu punya grade-nya sendiri-sendiri. Mahasiswa juga harus tahu itu seperti itu. Nah, gitu. Jadi ketika kita melihat sebuah artikel di majalah ataupun di koran, biasanya ada headline yang terus di sana, yang sudah dicetak tebal, yang itu membuat kita ataupun seorang pembaca menjadi tertarik. Nah, ini seperti yang Pak Yusuf jelaskan tadi, bagaimana Pak cara menulis artikel di media massa yang bisa membuat orang itu menarik dengan membaca tulisan kita nantinya? Ya, kalau sudah itu sifatnya bukan berita, tetapi artikel, ya artikel itu kita kalau kepada mahasiswa saya minta untuk membuat pada tema-tema yang ada dan berkembang saat itu. Misalnya ini Hari Lingkungan Hidup, terus ini ada hutan kebakaran. Nah, ini diangkat tema seperti itu. Tetapi juga dia kan harus punya referensi. Walaupun kalau di koran kan tidak mesti harus terlalu dalam, karena space-nya kan cuma sedikit. Nah, ini dimulai. Tetapi untuk sampai tataran ke sana itu memang susah. Saya pernah itu melihat namanya Rendra itu kan. Pernah menceritakan dia menulis puisi itu berkali-kali dikirim di media massa kan nggak pernah dimuat. Setelah terakhir dimuat itu karya lama dikumpulkan 3,5 kilo.
itu baru dimuat. Itu sekali berendra aja prosesnya begitu. Nah, mahasiswa kita dan termasuk kita kan mestinya banyak harus belajar yang lebih serius lagi. Jadi di situ harus ada pemilihan struktur bahasanya, kata yang tepat yang akan diberikan kepada mahasiswa tentunya, Pak. Oh iya, nah, pilihan kata-kata yang baik, terus kemudian kosakata yang banyak itu kan rujukannya dari bacaan. Betul. Kalau tidak banyak bacaan ya bahasanya itu saja, tidak semakin menarik. Nanti peribahasa yang akan dicapai mahasiswa. Ya, karena itu kita dorong kan kuncinya menulis yang baik harus menjadi pembaca yang baik. Kalau dia membaca baik, nanti akan menjadi penulis yang baik. Oke, iya baik Pak Yusuf. Ini kalau saya lihat untuk Cindy ataupun Yusita sangat berpotensi menulis sebuah karya ilmiah. Nah, bagi Yusita sendiri, apakah dari kampus, dari program studi yang Anda ikuti sekarang ini di PPKN, apakah mempunyai fasilitas yang bisa mendukung potensi karya ilmiah untuk Yusita sendiri? Ya, setiap kampus kan pasti memiliki fasilitas untuk mahasiswanya terus berkembang dan berkarya. Mungkin nanti fasilitas secara kulikuler akan dijelaskan saudari Cindy. Di sini saya akan menerangkan tentang apa sih fasilitas kampus untuk mahasiswa ini secara non kulikuler. Salah satunya yaitu mading. Mading kampus juga mading FKIP, mading program studi. Di situ kita bisa menyalurkan aspirasi kita juga karya kita dari yang paling mendasar. Oke, jadi di situ bisa menuangkan bakat untuk menulis sehingga nanti dibaca banyak orang. Kemudian tentu saja juga bisa memilah-milah tulisan siapa nanti yang akan dimuatkan dengan tulisan yang terbaik seperti itu ya. Oke, kalau untuk Cindy sendiri seperti apa fasilitas yang bisa didapatkan dari program studi? Kalau untuk program studi, fasilitasnya itu memang sudah sangat bagus sekali, dibuktikan dengan program dari universitas, program dari fakultas, dari prokdi, dan dari HMPS ini terdapat program yang dimana itu mengadakan semacam seminar maupun workshop tentang penulisan karya ilmiah. Dengan begitu mahasiswa ini akan mengetahui lebih banyak lagi bagaimana cara yang sebenarnya baik dan benar tentang menulis karya ilmiah. Dan juga di Unisri sendiri sudah terdapat buku-buku referensi guna menulis karya ilmiah dan ditunjang pula dengan dosen pendamping yang memang sudah berpengalaman dalam bidang penulisan karya ilmiah. Oke, jadi nanti bisa berkonsultasi mengenai kesulitan seperti apa. Jadi sudah sangat membantu ya fasilitas yang ada di Unisri sekarang untuk mendukung potensi penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa di sana. Nah, kalau untuk Cindy sendiri sudah pernah belum nih mengikuti sebuah ajang perlombaan karya ilmiah di Kota Solo ataupun di luar Solo? Kalau untuk di luar Solo atau maupun dalam Solo, karena saya sendiri bukan asli di sini, jadi saya baru mengikuti tingkat mahasiswa. Tingkat mahasiswa, baik. Kedepannya tentu ada cita-cita dong ingin ikut untuk ajang karya ilmiah yang lebih tinggi tingkatannya. Pastinya ada. Oke, kalau untuk Yusita sendiri gimana nih? Sama, pasti ada. Untuk ke tingkat lebih dari mahasiswa ke tingkat kota, kemudian provinsi, kalau bisa nasional. Oke, cita-citanya untuk mengikuti di tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kajian-kajian yang lebih dalam lagi ketika menyusun karya ilmiah. Oke. Kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, apakah sudah banyak mahasiswa yang rata-rata sudah bisa ataupun baik dikatakan baiklah dengan standar untuk membuat sebuah karya ilmiah? Kalau dibilang ada, kalau dilihat dari produk, dia kan bisa nulis skripsi ya. Iya, betul. Jadi kan artinya dia bisa. Bahwa itu misalnya kalau diterbitkan dalam suatu media, jurnal dan seterusnya itu belum, itu kan karena memang belum pembiasaan. Tetapi untuk mahasiswa Unisri, walaupun ada keterbatasan, itu kan kita juga sudah banyak yang lolos mengikuti program kreativitas mahasiswa tingkat nasional. Jadi PKM Dikti itu mahasiswa Unisri itu rata-rata kan yang didanai Dikti ya lumayan lah. Kalau dilihat dari persentase, kita tidak kalah jauh atau imbang lah dengan UMS sudut persentase.